Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita berjumpa lagi dalam pertemuan ketiga dalam pelajaran matematika. Nah, apa kabar kalian? Mudah-mudahan semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Baik, sebelum memulai pelajaran kali ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, nah kita untuk pertemuan kali ini akan membahas berkaitan dengan materi pecahan. Oke, nah untuk yang pertama, pernahkah kalian melihat gambar seperti ini? Tentu sudah pernah ya, apakah pecahan gelas, pecahan piring, ataupun pecahan yang lain. Oke, sebuah gelas jika terkena getaran dapat pecah berkeping-keping. Bagian pecahannya lebih kecil daripada ketika gelas masih utuh. Menurut kalian, samakah jumlah seluruh pecahan gelas dengan satu gelas utuh? Nah, di sini kita akan pelajari yang pertama dapat mendefinisikan pecahan, dapat memahami pecahan senilai, dapat menyederhanakan pecahan, dapat mengubah bentuk pecahan ke bentuk yang lain, kemudian penjumlahan pecahan, dan pengurangan pecahan. Nah, simak cerita berikut ini ya. Nah, ibu mempunyai sebuah kue dipotong menjadi 3 bagian. Diberikan pada 2 anaknya. Ani mendapatkan 2 potong dan Wati mendapatkan 1 potong. Nah, sekarang yang akan kita pelajari di sini yang pertama adalah definisi. Nah, definisi atau arti dari pecahan. Nah, di sini ada gambar pertama, yaitu gambar A itu ini ada satu gambar. Nah, kemudian dibagi menjadi 3, dan kemudian yang satu ada yang diarsir. Nah, dari yang arsir ini kita artikan sebagai 1 ya, yang diarsir ada 1, kemudian tidak diarsir ada 2. Tetapi di sini ada 3 bagian. Jadi cara menuliskan dalam pecahan ini adalah 1/3. Artinya 1 dari 3. Kemudian untuk gambar kedua atau gambar yang B, ini adalah ada 6 bagian ya, ada 6 bagian, kemudian yang diarsir ada 3. Nah, jadi 3 dari 6 bagian atau 3 dari 6 kotak-kotak ini ya. Oke, atau dalam pecahan ini dituliskan 3/6. Oke, kemudian di sini pecahan adalah istilah untuk bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk rasional yang terdiri dari 2 bagian, yaitu pembilang dan penyebut. Dinyatakan menjadi A per B. A ini sebagai pembilang dan B ini sebagai penyebut. Dengan A, B adalah bilangan bulat. Oke, sekarang pecahan senilai. Nah, kita lihat kue berikut ya. Ada gambarnya di sini, sebuah kue. Nah, kita misalkan di sini ya, ada pembagian kue. Nah, gambar pertama ini ada 1 buah kue, kemudian dibagi menjadi 4 bagian yang sama. Kemudian 1 ini dibagikan ya, kemudian 1 ini dibagikan, jadi 1 orang ini akan mendapatkan 1 dari 4, atau pecahan ini dari kue di atas adalah 1/4. Kemudian untuk kue kedua atau gambar kedua ini adalah ada berapa bagian ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, gambarnya ada 8, kemudian yang diarsir ada 2. Jadi 2 dari 8 atau 2/8. Nah, untuk gambar ketiga, ini ada berapa bagian ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12. Nah, 12 ini kita tuliskan di bawah ini ya. Kemudian yang diarsir ada 3. Jadi 3 dari 12. Gampang kan?
Gampang banget dong. Nah, dari gambar di atas, apa yang dapat kalian deskripsikan tentang pecahan senilai? Nah, jadi gambarnya ini, kan gambarnya persis ada satu kue, satu kue, satu kue. Nah, walaupun dibagi ini ada bagian-bagiannya, tetapi ini senilai ya, 1/4 senilai dengan 2/8, dan senilai dengan 3/12. Kemudian, nah, pecahan senilai adalah pecahan senilai, yaitu adalah pecahan-pecahan yang bernilai sama. Nah, pecahan-pecahan yang bernilai sama. Nah, pecahan ini contohnya ya, pecahan senilai ya di bawah ini. Jadi misalnya nih, 1/2 ini senilai dengan 2/4, senilai dengan 3/6, senilai dengan 4/8, senilai dengan 5/10. Kemudian untuk yang kedua, 3/7 ini senilai dengan 6/14, 9/21, 12/28, 15/35. Kemudian menyederhanakan pecahan. Nah, dalam menyederhanakan pecahan, ini pecahan A per B ya, dengan A dan B tidak boleh sama dengan 0, artinya tidak sama dengan 0, artinya angka-angka bilangan bulat. Nah, berlaku jika A per B itu nanti A dibagi C per B dibagi C. Jadi untuk pembaginya ini harus sama-sama. Jika pembaginya angka 3, di bawah juga dibagi angka 3. Jika di atas dibagi angka 5, di bawah juga dibagi angka 5. Ini cara menyederhanakan pecahan. Nah, di mana C ini faktor persekutuan terbesar dari A dan B. Masih ingatkah materi faktor persekutuan terbesar pada SD? Insya Allah masih ingat ya. Oke, akan kita lihat materi berikutnya. Nah, contoh. Sederhanakan pecahan 24/32. Mari kita sederhanakan. Yang pertama, faktor dari 24 itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, dan 24. Kemudian faktor dari 32 adalah 1, 2, 4, 6, 8, 16, dan 32, serta berikut. Oke. Nah, dari kedua faktor di atas, nah setelah menuliskan faktor dari angka 24 dan 32, maka menemukan FPB tersebut. Nah, FPB itu adalah angka terbesar yang bisa membagi dua angka atau lebih sampai habis. Nah, jika sudah menuliskan faktor, maka bisa menemukan angka-angka terbesar yang sama dalam faktor 24 dan 32, yaitu faktornya ada 8. Kita lihat di atas ya. Ini kan 6 ada yang sama, 4 ada yang sama ya, 2 juga sama. Tetapi yang kita ambil adalah yang sama tetapi angkanya yang paling besar. Kan faktor persekutuan terbesar. Oke. Jadi membagi bilangan bulat dan penyebut dengan FPB. Nah, ini contoh menyederhanakan ya. Jadi 24 dibagi 8 per 32 dibagi 8. 24 dibagi 8 hasilnya 3. 32 dibagi 8 adalah 4. Jadi hasilnya adalah 3/4. Oke, sekarang pecahan campuran dan pecahan biasa. Nah, ini contoh pecahan biasa. 3/4, 9/12, 12/5, 5/17. Nah, untuk pecahan campuran 2, 5/9, 32/5, 4, 3/11. Cara mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Nah, ini nih. Di SD sudah pernah ya? Nah, kita ulas kembali ya, kita ingat-ingat kembali ya. Ini kita kasih contoh 2, 5/9. Nah, ini cara mengubahnya adalah 2 dikali 9 ditambah 5, kemudian per 9. Nah, 2 kali 9, 18 ditambah 5, kemudian per 9, jadi 18 tambah 5 adalah 23 dibagi 9, atau 23/9.
Nah, sekarang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Nah, ini di bawah ini adalah contoh-contoh penjumlahan dan juga pengurangan pecahan. Nah, kita lihat yang pertama. 2/5 ditambah 1/5 itu sama dengan, nah kita lihat nih, jika yang atas sebagai pembilang, yang bawah sebagai penyebut. Jika penyebutnya sama-sama 5, berarti ini langsung bisa dijumlahkan. Jadi 2 tambah 1 sama dengan 3. Jadi 2 plus 1 per 5 sama dengan 2 tambah 1, 3. 3/5. Sama ya dengan bawahnya ya, ini penyebutnya sama 8. Jadi langsung aja 3 tambah 2 per 8 sama dengan 5/8. Sekarang pengurangan. Pengurangan konsepnya juga sama dengan penjumlahan. Jadi ketika penyebutnya sama, jadi langsung aja dikurangkan. Nah, karena penyebutnya sama, jadi langsung dikurangkan 7 kurangi 5 per 12 sama dengan 7 kurangi 5, 2. 2/12. Nah, ini bisa disederhanakan ya, dibagi 2 ya. 2. Nah, jadi 1/6. Kemudian contoh berikutnya, sama-sama penyebutnya adalah 15. Berarti 13 kurangi 4. Nah, 13 kurangi 4 sama dengan 9. 9/15. Disederhanakan lagi, 3/5. Nah, jika tidak bisa disederhanakan lagi ya cukup jawabannya seperti ini. Tetapi ketika ini jawabannya kemudian masih bisa disederhanakan, silakan disederhanakan yang paling sederhana. Nah, ini contohnya 3/5. Lanjut, sekarang penjumlahan dan pengurangan pecahan selanjutnya, tetapi penyebutnya berbeda. Yang pertama adalah penyebutnya 4, yang kedua adalah penyebutnya 5. Jika penyebutnya berbeda, ini kita tidak bisa menjumlahkan secara langsung. Nah, langkah pertama adalah menyamakan penyebutnya. Jadi penyebut yang bawah ini harus sama. Nah, ini ya. Jadi 4 kali 5, yang ini 5 kali 4. Nah, kemudian yang atas, jika di bawah dikali 5, atas juga harus dikali 5. Jika bawah dikali 4, yang atas juga harus dikali 4. Nah, 3 kali 5, jawabannya 15. 4 kali 5, 20. 2 kali 4, 8. 5 kali 4, 20. Nah, ini penyebutnya sudah sama. Jika penyebutnya sudah sama, tinggal dijumlahkan aja. 15 ditambah 8 sama dengan 23. Jawabannya adalah 23/20. Nah, sekarang nih bisa dilihat nih contoh penjumlahan yang benar dan yang salah. Nah, ini ya, ini penyebutnya sudah sama. Jadi 3 pecahan yang penyebutnya sudah sama, penyebutnya adalah 3, 3, 3. Nah, ini jika penyebutnya sama, langsung dijumlahkan ya. Tetapi yang dijumlahkan hanya pembilangnya, penyebutnya tidak dijumlahkan. Nah, ini karena dijumlahkan, berarti salah ya ini ya. Ini disilang nih, jawabannya salah. Kemudian ini yang benar, jadi ketika atas dijumlahkan, tetapi yang bawah, nah penyebutnya 3. Nah, jawabannya adalah 8/3. Mudah kan? Oke. Nah, ini contoh penjumlahan dan pengurangan itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, biasanya ibu kita atau teman kita atau saudara kita pergi ke warung atau membuat kue, biasanya ada takarannya. Nah, ini saya contohkan ya, yang pertama ya. Ibu membeli 3,5 kilogram tepung terigu, kemudian 2/3/4 kilogram tepung terigu, dipakai untuk membuat kue. Berapa sisa tepung terigu yang dimiliki ibu? Berarti ini dikurangkan ya, karena ya tanyakan sisa tepung terigu. Untuk yang kedua, Ani memiliki sebuah pita dengan panjang 12/3. Dia mendapatkan pita lagi dari ibu sepanjang 5, 1/6. Berapa jumlah panjang pita yang dimiliki Ani saat ini? Nah, ini jumlahnya berarti 12/3 ditambah 5/6. Oke, caranya sama seperti tadi ya.
Jika pecahan campuran, kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Jika sudah pecahan biasa, berarti tinggal dijumlahkan. Jika penyebutnya sama, bisa langsung dijumlahkan atau dikurangkan. Tetapi jika penyebutnya berbeda, maka kita ubah dulu ya, menjadi penyebutnya sama dulu. Oke, gitu ya. Oke, nah apa yang kita dapatkan pada pembelajaran kali ini? Yang pertama adalah definisi pecahan, kemudian ada pecahan senilai, menyederhanakan pecahan, kemudian cara mengubah pecahan campuran ke dalam pecahan biasa, kemudian penjumlahan dan pengurangan pecahan, dan juga dalam aplikasinya atau dalam kehidupan sehari-hari, penjumlahan, pengurangan pecahan. Nah, begitu. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan mudah-mudahan bisa difahami ya. Oke, terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Dan mudah-mudahan kita diberikan kesehatan selalu. Oke, cukup sekian. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.